أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kelima, jika hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab-adab berikut ini. Tadi itu 4 poin berbicara masalah adab di dalam majelis. Sekarang kalau dalam ruangan seperti ini, di rumah, di masjid, ya. Tapi kalau orang duduk di pinggir jalan, bolehkah dalam Islam seseorang duduk di pinggir jalan, nongkrong gitu ya? Maka itu boleh saja dalam Islam. Tapi kita dengarkan, ada adab-adabnya. Yang pertama, menundukkan pandangan mata dari yang haram. Jangan begitu perempuan lewat cantik, lalu matanya melotot. Ya. Begitu lewat nenek-nenek tunduk. Ya. Menundukkan pandangan mata dari yang haram. Tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah yang lewat jalan. Atau sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Atau sedang istirahat di teras-teras rumahnya. Atau sedang melongok di jendela rumahnya untuk suatu keperluan. Dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. Intinya poin pertama, adabnya kalau di pinggir jalan tidak boleh kita ya, melihat sesuatu yang haram. Baik itu memperhatikan wanita yang lewat, baik itu lewat atau di teras rumahnya, atau mau keluar rumah, atau lagi apa saja, semua tidak dibolehkan. Atau juga masuk di dalamnya kata beliau adalah orang yang melihat orang lain dengan dengki. Karena lihat orang lain itu punya kelebihan fisik, punya kelebihan apalah, kemudian dia jengkel kenapa dia tidak seperti itu. Ini juga tidak boleh. Yang kedua, menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat. Siapapun dia, tidak boleh sengaja taruh apalah, paku, batu, iseng ada orang taruh sesuatu yang ingin mengerjai orang lain. Ya. Tidak menyakiti seseorang dengan lisannya seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor. Ada yang lewat gemuk, dipanggil-panggil, dicaci-caci, maki, gendut, apalah, atau orang kurus, atau apalah ya, ada saja. Karena dianggap dia sama teman-temannya itu orang, satu orang mungkin tidak berani, kemudian dia mengolok-olok ya. Seperti memaki dan mengumpat atau berkata kotor, juga tidak menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menonjok, atau merampas harta orang lain. Juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan menghalang-halangi orang yang lewat atau memotong jalan mereka. Yang ketiga, yang harus diperhatikan di poin kelima, hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sebab menjawab salam itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Jadi kalau orang lewat ucapkan salam ya, atau dia ucapkan salam kita jawab. Yang keempat di poin kelima ini memerintahkan kepada yang ma'ruf yang diabaikan dan dicampakkan di hadapan matanya. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan depan mata dia atau ada perbuatan yang ma'ruf kewajiban tidak dikerjakan, dia ingatkan. Sedangkan ia menyaksikan itu. Sebab pada saat itu dia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya. Seperti ketika azan dikumandangkan namun orang-orang yang hadir dalam satu majlis tidak menjawab seruan azan itu. Maka pada saat itu ia wajib menyuruh mereka memenuhi seruan untuk menunaikan sholat tersebut. Sebab hal ini merupakan perkara yang ma'ruf, yang apabila ditinggalkan maka wajib ada orang yang memerintahkannya. Contoh lain adalah ada seseorang yang sedang kelaparan atau tidak berpakaian lewat. Maka seorang muslim yang menyaksikannya wajib memberinya makan atau memberinya pakaian sesemampunya. Jika ia tidak mampu, maka ia menyuruh orang lain agar memberinya makanan dan pakaian. Sebab memberi makan orang yang sedang kelaparan atau memberi pakaian orang yang tidak berpakaian itu termasuk perkara yang ma'ruf, yang wajib diperintahkan manakala ditinggalkan. Termasuk di sini teman-teman sekalian walaupun itu orang gila. Kebanyakan kita kalau lihat orang gila, diolok-olok, dilempar, mungkin dia kelaparan, korek-korek makanan dari tempat sampah, tidak ngerti, malah diketawain, padahal dia lapar.
Walaupun dia orang gila, dia juga makhluknya Allah. Ya. Dia juga makhluk Allah. Dan kita sedang berhubungan dengan Sang Pencipta Allah, bukan makhluk itu. Makhluk-makhluk ini Allah yang menjadikan ada variabel hukum sama mereka. Kita urusan kita sama Allah SWT. Orang yang tahu dan menjalin hubungannya dengan Allah, dia akan hati-hati tentunya. Dia akan hati-hati. Dia akan berbuat sesuatu karena dia tahu itu adalah perbuatan baik. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Yang beliau pas lagi mau makan makanan yang mewah dengan tamunya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, ternyata depan pintu orang gila. Minta makan. Gitu kan. Lalu kemudian dia memberikan isyarat kepada anaknya, ambil makanan ini kasih orang gila itu. Maka anaknya mengambil makanan tersebut lalu dibantar ke orang gila. Orang gila ini tidak mengerti. Tadinya anaknya memotong makanan tersebut untuk diberikan sebagian, tapi lihat makanan enak diambil semua. Lalu orang gila itu memakan sampai habis. Bahkan dalam kisah ini dikatakan saking lahapnya sampai air liurnya netes-netes. Habis makanan itu. Setelah itu orang gila nggak ngerti apa-apa, piringnya dilempar pergi nggak terima kasih. Ini kisah nyata. Rabi' ibn Haytham rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Maka anaknya kembali lalu berkata, wahai ayahku, tadi itu orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan yang sudah kita beri. Kalau tadi Anda suruh saya mengambil makanan apa saja di dapur, dia makan. Kenapa harus makanan yang mewah ini? Kebetulan ibunya dia membuatkan khusus buat ayahnya, Rabi' ibn Haytham, makanan mewah ini. Ya, ibu saya setengah mati buat nih. Kalau Anda suruh ambil makanan apa saja, pasti dia makan gitu kan. Dia tidak tahu nilainya. Maka Rabi' ibn Haytham memberikan pelajaran buat anaknya dan buat kita semua. Sampai malam ini Allah sampaikan ke telinga teman-teman sekalian, ini untuk jadi pelajaran. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau dia tidak tahu makanan itu, dia tidak tahu nilainya, tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan pahala yang maksimal kecuali kalian sudah menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Saya tahu ini makanan mahal, tapi pada saat yang bersamaan ada orang lagi minta, maka saya memberinya. Seperti itulah seorang mukmin memahami muamalah ini. Kalau dia bisa lakukan hal yang lebih baik, dia memberikannya pakaian, dia membawanya ke rumah sakit jiwa misalnya, dititipkan. Kalau dia punya kelebihan harta, dia biayai, ya. Sehingga itu ada juga pahalanya. Ada banyak kadang-kadang kantong-kantong pahala teman-teman yang kita anggap itu atau kita tidak sadar itu adalah kantong pahala, termasuk berbuat baik sama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bermasalah ya dalam hidupnya atau ada hal-hal fitrah yang memang dia bawa dari dia lahir, tuli, buta, bisu. Kemudian kita menjadi penolong bagi dia, maka itu luar biasa. Nah, pahalanya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, di poin yang kelima ini, atau poin E yang ditulis oleh beliau, hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar. Kalau tadi yang poin keempatnya D-nya, memerintahkan yang ma'ruf. Sebab memberi pakaian, memberi makan orang, memberikan petunjuk jalan, semua perbuatan ma'ruf. Yang E atau yang kelima ini, hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan, yang dilakukan di hadapannya. Tentu syaratnya teman-teman, ma'ruf yang sedang kita mau perintahkan atau kita berikan adalah ma'ruf yang memang kelihatan depan mata kita sedang ditinggalkan. Ya, dan juga mungkar yang kita ingin luruskan adalah jelas di depan mata kita sedang dilakukan. Karena tidak ada berma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada penyebabnya. Gitu kan? Kalau ada penyebabnya kita lakukan. Gitu. Kalau tidak ada nggak usah. Gitu kan? Ini perlu digarisbawahi. Hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan yang dilakukan di hadapan matanya. Sebab merubah kemungkaran itu sama dengan menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan ini merupakan tugas setiap muslim. Tapi ingat ya, yang kelihatan depan mata dan sudah nyata. Kita nggak punya hak dulu di pinggir jalan, ada orang laki-laki dan perempuan lewat ditahan. Sebentar, suami istri bukan. Nggak ada urusan kita itu. Ya. Nggak ada urusan sama kita. Mungkin memang suaminya, mungkin ibunya, mungkin adiknya. Ya, kita nggak tahu, mungkin mahramnya. Gitu kan. Tapi kalau nyata kita tahu memang ini adalah orang lain, kemudian kita mau luruskan itu berbeda. Ya, kita nasihati baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 49, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka dia harus mengubahnya. Tentu semua poin kelima ini ada 6 poin di dalamnya, 6 butir di dalam poin kelima tadi, itu digabungkan nanti dalilnya dalam satu hadis ya. Tentang masalah tadi, poin kelima itu kalau dia duduk di pinggir jalan, hendaklah perhatikan adab-adab ini, menundukkan pandangan mata, menahan diri tidak mengganggu orang yang lewat.
kemudian hendaklah membalas salam, kemudian memerintahkan pada yang ma'ruf, kemudian melarang dari perbuatan mungkar, ya. Dan di antaranya juga adalah dikatakan oleh beliau sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang menyerang seseorang dan memukulnya di hadapan seorang muslim atau merampas hartanya di hadapannya. Maka pada saat itu dia wajib merubah kemungkaran itu dengan mencegah orang yang jahat itu dari kezalimannya sesuai dengan kemampuannya. Dan subhanallah, bab amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam ini luas sekali babnya. Sampai-sampai kita dianjurkan menegakkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran walaupun itu di tengah-tengah orang kafir. Jadi pernah terjadi di zaman Abbasiyah, ada dua wilayah dikuasai oleh orang kafir, dua-duanya mau perang nih. Dan di tengah-tengah wilayah itu, di sekitar wilayah itu ada wilayah kekuasaan Abbasiyah. Maka salah satu dari negara kafir itu, wilayah kafir itu menulis surat kepada Khalifah Abbasi untuk minta tolong supaya dibantu, ya. Maka musyawarahlah Khalifah dengan para ulama. Ada sebagian di antara mereka yang masih belum sampai level ilmunya pada poin itu, mengatakan, untuk apa kita bantu? Kafir sama kafir, biarin aja saling bantai. Urusan mereka gitu. Untuk apa kita libatkan pasukan muslimin? Ada yang mengatakan, sudahlah kita lihat saja keadaannya, kalau darurat baru kita bantu. Sampai tiba kepada pimpinannya majelis ulama mereka pada saat itu, dan beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar walaupun bukan terhadap sama muslim. Orang kafir pun iya. Kalau sudah minta tolong seperti yang terjadi di depan mata kita, kita luruskan dan kita dukung siapa yang benar. Maka pada saat itu Khalifah pun akhirnya menyetujui dan mengirim pasukan membantu yang dianggap oleh pemerintah muslim adalah orang yang benar. Maka babnya sangat luas dalam masalah ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya yang keenam atau poin F di poin kelima. Masalah orang kalau berada di pinggir jalan, etikanya, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan, atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari dan menunjukkan jalan yang ia maksud, atau mengenalkan kepada seseorang yang ia dikenalkan. Tapi dengan syarat ya, kita tahu alamatnya. Ya. Jangan sampai tidak tahu alamat lalu sok tahu. Ya. Di mana ini? Oh di sana belok kanan, tambah sesat orang. Ya. Itu nggak boleh. Saya pernah tanya orang begitu di pinggir jalan. Ini Pak tahu alamatnya? Tahu, sana lurus. Saya ikutin, salah semua. Arahnya sana tapi ini arahnya di sana dia tunjuk ke sana gitu. Mudah-mudahan saja niatnya baik. Tapi mungkin dia tidak tahu, dia cuma main tunjuk saja ya. Kata beliau, ini semuanya termasuk adab atau etika duduk-duduk di pinggir jalan. Seperti duduk di depan rumah, di pertokoan, di warung-warung kopi, atau di tempat-tempat umum, taman dan lainnya. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda. Jadi semua poin tadi dirangkumkan di dalil ini. Semua tadi yang beliau tulis itu, 5 poin induk, dan di dalam poin kelima pun ada 6 lagi sub poin adab tergabung dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 2465 dan Imam Muslim 2121. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Faqalu ma lana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illa al majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqu at-tariq? Qala ghaddul basar wa qafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Jadi tradisi sahabat kalau pulang dari masjid, mereka sebelum bubar, karena zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada rambu-rambu lalu lintas. Orang jalannya semua, kebanyakan manusia yang jalan. Kalaupun ada kuda, ya, unta, ini pun bisa diatur lah. Maka biasanya mereka kalau mau berpisah di perempatan jalan, di pertigaan, mereka mampir dulu ngobrol di situ. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus melakukannya. Karena setiap pulang masjid, pasti kami kumpul di situ sebelum berpisah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak mau selain duduk di pinggir jalan, tapi maksudnya harus kalian lakukan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apa saja hak-hak jalan itu?
Maka beliau SAW menjawab, menundukkan pandangan mata dari yang haram. Nggak boleh sengaja melihat-lihat orang. Dan menundukkan mata di sini bisa haram mutlak kepada lawan jenis, atau dia menjadi haram kalau melihat kepada sesama jenis pun tapi merendahkan orang lain, menganggap remeh, menakut-nakuti dia, ya. Maka itu juga termasuk haram. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu apapun sifatnya. Yang sifatnya mengganggu dia, orang yang lewat tidak boleh. Sengaja menutup jalan, sengaja ini, sengaja itu, ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin sengaja meletakkan duri, meletakkan apalah. Bahkan kita tahu dalam Islam, kata Nabi SAW, iman itu sekian puluh tingkat. Tertingginya la ilaha illallah dan terendahnya memindahkan duri atau sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kita malah disuruh pindahkan sesuatu yang mengganggu orang. Yang ketiga, menjawab salam. Ya, kalau orang lewat mengucapkan salam, kita jawab. Yang keempat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan larang dari kemungkaran. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Termasuk etika duduk, kata beliau, adalah memohon ampun kepada Allah dikala akan bubar dari majlis itu, sebagai penghapus dosa yang mungkin dilakukan dalam majlis. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau hendak bubar dari majlisnya, beliau mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau menjawab, innaha kaffaratun lima yakunu fil majlis. Sesungguhnya doa itu adalah sebagai kafar atau penebus dosa yang mungkin terjadi dalam majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3533, dan beliau berkata hadis ini sahih. Jadi ini semua teman-teman berhubungan dengan adab majlis, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم